Tahun lalu, kita sempat review laptop. Laptop yang hari ini kita bakalan review sedikit berbeda. Laptop gaming. Acer Predator Helios 500. Mudah-mudahan di 2019 ini bakalan lebih banyak gadget lain selain handphone yang kita review di channel kita. Kita ngomongin laptop gaming. Bicara soal gaming kayaknya ranah lo banget. Memang lo heavy gamer banget. Ya itu dulu sih. Sekarang soal waktu bener-bener ya bisa dibilang nggak ada waktu ya. Di rumah rig PC gue cukup mumpuni, masih bisa lah ngelahap game-game zaman sekarang. Ya karena gimana pun juga gue dari dulu itu bukan konsol gamer, gue exclusively main PC games. Laptop gaming itu dulu ya belum ada yang bisa mencapai standar gue, standar PC gue ya. Emangnya ini bisa? Jujur nih, waktu gue kongko sama teman dan bawa laptop ini buat ngegame bareng, komen mereka cuma satu. Itu PC ngapain lo bawa-bawa? Look laptop ini emang mengintimidasi dan berbeda dari kebanyakan laptop standar. Namanya juga laptop gaming yang punya spek mirip-mirip dengan PC. Tentu didesain dengan mindset desktop class laptop. Beratnya nggak main-main, 4 kg kurang lebih. Belum ditambah charger super gede yang beratnya lebih dari 1 kilo. Mungkin laptop ini bukan laptop daily to go, tapi diposisikan buat menjadi portable PC yang ready to move saat diperlukan. Sayangnya dari paket pembelian belum dapat tas. Kalau mau nyari tas yang pas juga susah. Acer itu generous banget dengan port-port di laptop gaming ini. Di kanan ada 2 port USB 3 dan 2 port 3,5 mm buat headset dan mic. Lanjut ke kiri ada 2 port USB-C, port USB 3,1 dan port untuk LAN. Untuk HDMI port dan DisplayPort adanya di belakang bersamaan dengan power port. Pastinya bakalan terlihat lebih rapi karena kabel-kabel nggak bertebaran di samping kiri kanan laptop. Pertanyaan gue cuma satu, SD card readernya mana? Harusnya nggak ada masalah dengan space untuk laptop segede ini. Di sekeliling bodinya ada pembuangan udara yang membantu kerja 5 heat pipe dan aeroblade fan yang terbuat dari metal. Nah, kerja kipasnya bisa kita adjust dan pantau berdasarkan kebutuhan via aplikasi Predator Sense. Nggak cuma buat ngatur kipas saja, Predator Sense bisa dipakai buat ngatur RGB lighting keyboard yang dibagi menjadi 4 zone, sampai dengan mengassign hotkey. Hotkey ini bisa dipakai untuk milih performance mode dan fan profile. Tentunya harus kita preset dulu ya. Gue suka sama keyboardnya, presisi, feel tactile dan klikinya dapet. Terus bunyinya cetak-ceteknya juga nagih. Gue rasa ini adalah salah satu keyboard terbaik di laptop dan nggak bakal salah dipakai buat ngegame. Problemnya satu, pergelangan tangan gue suka pegel. Itu layout keyboardnya terlalu jauh ke dalam. Ditambah bodinya tebel, tangan gue jadi ngegantung gitu. Touchpadnya terkadang berasa kurang presisi menurut gue. Terlebih size-nya terlalu kecil untuk laptop segede ini. Ya namanya gamer ya pasti akan pakai mouse sendiri sih. Dengan desain rugged kayak begini, gue nggak ragu sama kekuatan engselnya. Layarnya bisa diangkat dengan 1 jari, meski perlu tenaga ekstra. Displaynya nggak fancy kayak laptop zaman now yang serba bezel-less. Bisa dipahami mengingat bukan itu jualannya. Layar IPS Predator Helios 500 punya ukuran jumbo 17,3 inch dengan refresh rate mencapai 144 Hz. Mau main game yang support frame rate di atas 100 frame per second? Siapa takut silky smooth semua. Masih kurang, layar Predator Helios 500 AMD udah punya teknologi screen smoothing FreeSync. Otomatis aman dari screen tearing, stuttering, maupun input lag. Brightness 300 nits gue rasa udah bekerja dengan optimal, lagian mostly gue pakai di dalam ruangan. Ini layarnya ada lapisan anti glare, jadi cahaya yang mampir nggak mantul. Soal color reproduction, itu urusan selera ya. Buat gue dan Gumar udah pas. Main game yang bener ya pakai headset, supaya feel-nya lebih dapet. Tapi setup speaker 2.1 di laptop ini bisa diandelin. Ini yang gue nggak expect. Suaranya tuh kayak nyebar ke sekeliling kita, minim distorsi. Ditambah ada subwoofer juga. Kalau mau oprek lebih jauh, bisa otak-atik via aplikasi Waves Max Audio. Laptop ini punya CPU 8 core. Prosesornya make AMD Ryzen 7 2700 dengan RAM-nya itu 16GB dual channel. Kalau kebanyakan duit yang nggak dipakai, bisa upgrade sampai 64GB. Storage-nya dapat 2, SSD 256GB dan harddisk biasa 1TB. Kalau kalian buka backdoor-nya ada slot SODIMM dan M2 untuk level up internal laptop ini. GPU-nya sendiri pakai RX Vega 56 8GB. Lawannya GTX 1070. Setup kayak begini kayaknya bisa diandelin, bukan cuman buat gaming aja.
Mau buat handle aplikasi multicore yang super berat pun lancar. Baterainya punya kapasitas 4810 mAh, lebih kecil daripada Zenfone Max Pro M2 yang 5000 mAh. Dengan spek sepowerful ini, gua rasa konyol kalau kita berharap baterainya bakalan tahan lama. Dipakai main game palingan bisa tahan nggak nyampe 1 jam. Singkat cerita, most of the time kalian harus terkoneksi dengan charger 330 watt bawaan dari laptop ini. Oke, kita udah make laptop gaming ini Acer Predator Helios 500 kurang lebih selama 3 minggu. Dan mostly di dia laptopnya, kurang lebih 2 mingguan. Ya kan? Gimana experience lu make laptop ini? Yang pasti kejadian adalah bini gue ngomel-ngomel, ya kan? Karena ngeliat gue main game mulu, tapi gue bilang lagi cari duit. Kayak tadi gue bilang, gue dari dulu itu jarang terpuaskan lah oleh laptop gaming, karena standar gue biasa PC. Jadi pas gue nyobain ini, justru standar gue tuh, ekspektasi gue tuh nggak terlalu tinggi. Jadi gue coba install salah satu game yang baru, cukup baru ya, jadi otomatis cukup demanding. Itu adalah Assassin's Creed Odyssey. Itu memang game yang cukup berat, open world gitu. Jadi at the same time ya, namanya game open world, dia mesti ngerender banyak frame. Yang jauh di sana pun ibaratnya di render kan sama dia. Nah, di game itu yang optimal gue pakai settingan di very high, which itu gila udah bagus banget untuk ukuran sebuah laptop gitu ya. Kalau gue main game itu gue selalu nyari frame rate minimal itu 40 sampai 60 fps lah. Itu sweet spot gue. Di bawah itu gue mendingan gue kecilin settings. Terus gue coba beberapa game lain, ada Tomb Raider, terus juga ada PES 2019. Nah, itu gila juga tuh. PES 2019 sih, wah itu karena game memang ya salah satunya ya, itu game ringan juga ya sebenarnya ya. Itu in game kalau lagi main itu 144 frame per second, which itu di cap di refresh rate maksimalnya laptop ini 144 Hz. Dan gue berasa gue main di PS4 sama main di sini main PS 144 di sini tuh berasa lebih immersive, smooth banget, silky banget ya. Apalagi kalau gue main di bukan PC gue ya, PC kantor gitu, gue kadang-kadang suka main ya kan, main PES. Itu kalau pas bagian cutscenes lagi ada replay atau pas cutscenes lagi masuk, lagi national anthem gitu-gitu, itu biasanya berat, itu bisa 30 fps. Ini enggak, ini masih 80. Gue bilang wah gokil banget nih bener-bener. Terus nih ya, gue kemarin nyatetin satu-satu nih. Contekan. Kemarin tuh berarti gue mainin pertama Assassin's Creed, itu main di very high, itu gue dapat 40 sampai 60 frame per second. Itu udah bagus banget ya. Terus PES 2019, itu tadi gue bilang 144 frame per second. Deus Ex Mankind Divided itu main di ultra aja itu 60 sampai 70 frame per second. Terus gue main Shadow of the Tomb Raider, dia itu kira-kira 70 frame per secondan. Kalau running benchmarknya dia, benchmark internalnya itu kita bisa dapat 60 frame per second. Itu settingannya yang highest, paling tinggi ya. Terus Just Cause 4, rata kanan juga, benar-benar semuanya itu benar-benar mentok. Itu 45 sampai 80-an. Nah, Battlefield 5 kan maksudnya cukup demanding. Battlefield 5 itu gue bisa dapat 60 sampai 85. Itu berarti total 5 game ya tadi ya? Kira-kira ya sama game-game lainnya kayak misalnya Football Manager gitu kan, gue nggak perlu gue ceritain, nggak perlu sebutin lah kayak gitu-gitu. Tapi dari situ udah kelihatan untuk melahap game-game yang cukup baru, wah ini sih udah more than enough. Pokoknya selama gue pakai ini ya bener-bener gue tidak treat ini sebagai laptop, tapi desktop replacement, ya kan? Karena satu size-nya gede, terus secara baterai juga setiap kali main harus nyolok, dan memang secara performance pun udah menyaingi desktop. Dan nih laptop mahal gini cuman lu pakai buat main game doang dan cuman bisa buat ngegame doang. Ya gue juga nyobain sih buat ngedit pakai Premiere Pro. Ya, gue sebenarnya Final Cut Pro guy. Gue jarang, udah lama banget gue nggak pakai Premiere Pro. Kenapa gue selalu pakai Final Cut Pro? Karena soal optimization dan speed ketika ngedit, ya kan? Sistem di FCP dan di Premiere Pro itu kan beda. Kalau FCP itu kita ngapa-ngapain dia render sendiri di background. Nah, pengalaman gue dulu-dulunya dengan Premiere Pro ya lo mesti spek komputer lo tuh masih tinggi banget untuk ngedit, apalagi ngedit footage 4K.
Dan menggunakan laptop ini, ketika gue ngedit, gue cobain gitu ya, gue ganti-ganti warna, terus gue apply vignette, dan itu terus ada apa, film look segala macem. Ya itu amazingly, gue masih bisa ngeplay walaupun ada drop frame. Gue bisa ngeplay tanpa gue render dulu. Itu gue bisa ngeplay preview full quality. Itu cuman ada drop frame-nya 5 atau 7. Which is udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Sementara kalau misalnya gue ngelakuin hal yang sama di MacBook Pro gue, which is itu MacBook Pro yang 2018, ya MacBook Pro 2018. Spek paling tinggi juga. Spek paling tinggi juga. Itu kalau udah apply kayak color, terus ada yang tadi gue bilang apa namanya, film look, vignette, itu bisa hampir dipastikan ya gue nggak bisa ngeplay itu full quality. Itu pasti ngededet-dedetnya parah. Terus juga gue mencoba, gue iseng kemarin juga gue coba, gue ngekspor footage 1,5 menit. Ada 3 klip, gue edit jadi 1,5 menit. Gue kasih efek warna, efek film tadi, vignette. Terus gue coba compare sama footage yang sama Di MacBook satu sama di iya, sini. sama ini di sini satu. Jadi dua-duanya 1,5 menit dan kira-kira ya colornya, efeknya mirip-mirip lah yang ada yang 3 tadi. Berapa lama tuh processingnya? Speednya comparable. Itu kalau nggak salah dua-duanya itu 2,5 menit kurang lebih. Oke, Acer Predator Helios 500. Gimana nih bro jadinya? Ya laptop ini tuh desktop class gaming laptop yang bukan ditujukan cuman buat gamer only, malah fokusnya tuh juga buat konten kreator kelas berat. Jadi mereka mau buat video editing, rendering, encoding, atau juga 3D modeling, itu laptop ini capable banget. Dan yang paling penting, semua itu bisa di-achieve tanpa mengorbankan gaming performance. Tapi perlu digarisbawahi kalau tujuan kalian gaming only, mungkin ada laptop lain yang lebih valuable. Nah, tapi kalau kalian kayak gue, content creator iya, media creation iya, dan gaming pastinya, ya ini laptop cocok banget. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Kalau pengen tanya-tanya mengenai Acer Predator Helios 500, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kita berikutnya. bye guys! Bye!